Indonesia, mitos menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Mitos biasanya sangat dipercaya karena diturunkan oleh orang tua kita secara terus-menerus hingga terdengar seperti hal yang benar. Tidak jarang, mitos-mitos yang ada membuat kita ketakutan dan menjadi fobia terhadap sesuatu. Tidak terkecuali mitos mengenai ular. Banyak orang merasa jijik, takut, dan bahkan menjadi fobia terhadap ular karena mitos yang berkembang di masyarakat. Padahal pada kenyataannya, beberapa mitos tentang ular adalah salah. Berikut adalah 7 fakta tentang ular di Indonesia, versi on the spot. Jika kita lihat, ular memiliki kulit yang nampak mengkilap, sehingga orang-orang menyangka bahwa ular memiliki kulit yang licin dan berlendir. Ular dilapisi oleh kulit yang kuat dan lentur. Namun tidak seperti manusia, kulit ular tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga ular tidak akan membuat dirinya basah dengan keringat. Sedangkan lendir biasanya dihasilkan oleh kelenjar mukus yang terdapat di bawah kulit, terutama pada hewan-hewan moluska. Hewan moluska memiliki kelenjar mukus hampir di sebagian besar tubuhnya, sehingga mereka dapat mengeluarkan lendir yang cukup banyak. Namun berbeda dengan ular, ular tidak memiliki kelenjar mukus di sebagian besar tubuhnya seperti hewan moluska. Jadi ular tidak dapat mengeluarkan lendir dari tubuhnya. Mitos yang menyatakan ular berlendir sudah pasti salah. Mitos mengenai ular takut garam adalah salah satu mitos tentang ular yang paling terkenal. Banyak para petualang atau pendaki menaburkan garam pada saat berkemah agar terhindar dari ular. Sebagian besar masyarakat juga biasa menaburkan garam di sekeliling rumah mereka untuk mengusir ular. Menurut studi yang dilakukan oleh sebuah lembaga studi ular Indonesia, Yayasan Siox, ular sama sekali tidak takut garam. Siox menguji dengan menggunakan beberapa jenis ular yang ada di Indonesia. Mereka menaburkan garam di sekitar ular-ular tersebut dengan jenis garam dan kadar yang berbeda-beda. Hasilnya, setelah beberapa saat, ular-ular ini justru berlari melewati garam yang ditaburi tadi, tanpa kesulitan sedikit pun. Hal ini membuktikan bahwa garam sama sekali tidak efektif untuk mengusir ular. Bisa pada ular dihasilkan oleh kelenjar bisa yang berada di dalam kepala ular. Kelenjar bisa adalah kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang termodifikasi. Kelenjar ini kemudian berkembang menjadi sebuah organ yang bisa dipergunakan untuk bertahan hidup. Pada beberapa ular bisa dapat menyebabkan kerusakan yang fatal pada organ tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada mitos yang menganggap bahwa semua ular itu berbisa dan jika tergigit akan menyebabkan kematian. Faktanya dari sekitar 500 jenis ular yang diperkirakan hidup di Indonesia, hanya kurang dari 50 jenis saja yang berbisa tinggi dan dapat menyebabkan kematian. Dengan fakta tambahan bahwa sebagian besar ular berbisa tinggi ini berhabitat di laut. Artinya dari semua jenis ular yang hidup di Indonesia, hanya sekitar 10% yang membahayakan bagi manusia. Sarang adalah tempat tinggal yang dibuat dan digunakan sebagai tempat hidup binatang sekaligus merawat anak-anak mereka. Sarang untuk beberapa hewan dapat berupa sebuah lubang. Banyak orang percaya bahwa ular selalu memiliki sarang sendiri. Benarkah demikian? Faktanya, kebanyakan ular hidup nomaden alias tidak menetap di suatu tempat. Jika kita melihat ular di sebuah lubang, biasanya itu karena si ular tersebut memangsa hewan yang tinggal di lubang tersebut seperti tikus. Ular juga termasuk hewan yang oportunis, di mana mereka akan berada di suatu tempat dalam waktu yang lama. Selama di tempat itu terdapat mangsa mereka. Kemudian mereka akan kembali menjelajah untuk mencari mangsa mereka.
Selain itu, ular adalah makhluk yang soliter. Artinya, mereka hidup secara sendiri dan mandiri sesaat setelah mereka lahir ke dunia. Sehingga mitos bahwa ular tinggal di sebuah sarang tertentu adalah tidak tepat. Warna tubuh pada ular sangat beraneka ragam, dari yang cerah hingga yang gelap. Warna tubuh pada ular sangat bergantung pada habitat atau lingkungan mereka tinggal. Misalnya, sebagian besar ular berhabitat arboreal atau tinggal di pepohonan. Rata-rata tubuhnya berwarna kehijauan menyerupai warna dedaunan. Hal ini akan memudahkan ular untuk melakukan proses penyamaran. Pada ular dan kebanyakan binatang lainnya, warna cerah biasanya digunakan untuk mimikri atau penyamaran. Mimikri ini berfungsi untuk menghindari serangan predator yang akan memangsanya. Selain itu, mimikri biasanya juga digunakan untuk memancing mangsa agar tertarik dan mendekat sehingga mudah untuk dimangsa. Dan pada ular, tidak semua ular berwarna cerah pasti berbisa. Bambu kuning yang dalam bahasa Latin disebut Bambusa vulgaris merupakan salah satu tanaman dari kelompok bambu-bambuan yang banyak hidup di wilayah tropis. Bambu jenis ini memiliki ciri batang yang beruas-ruas, tinggi, dan berwarna kuning. Di Indonesia, bambu jenis ini banyak hidup di desa-desa, pinggiran sungai, atau sebagai tanaman hias di perkotaan. Selain itu, beredar mitos jika bambu kuning juga dipercaya dapat membuat ular lemas dan dapat mengusir ular seketika. Apakah anggapan ini benar? Sebagian hewan melata yang tidak berkaki, ular memiliki daya jelajah yang tinggi, sehingga ular cukup banyak ditemukan di berbagai tempat. Beberapa ular seperti kobra Jawa atau dalam bahasa ilmiah disebut Najas putatrix seringkali terlihat berada di sekitar pohon bambu kuning. Hal ini membuktikan bahwa ular sama sekali tidak takut dengan bambu kuning. Jadi, masih percayakah bambu kuning ditakuti oleh ular? Beberapa jenis ular seperti sanca batik atau Piton reticulatus dapat tumbuh dan berkembang hingga ukuran yang sangat besar. Berdasarkan penemuan terakhir di Sumatera beberapa tahun lalu, ular jenis ini dapat mencapai ukuran hampir 15 meter dengan berat mencapai 447 kg. Dengan kemampuan tumbuh dan berkembang yang sangat luar biasa ini, timbullah mitos bahwa ular besar ini juga memangsa manusia untuk bertahan hidup. Namun sebagai bagian dari rantai makanan utama dalam sebuah ekosistem, ular memiliki mangsa dan pemangsanya sendiri. Mangsa utama ular besar ini adalah mamalia dan roden, atau bangsa tikus. Sedangkan manusia bukanlah mangsa utama bagi ular besar ini. Sebagai hewan liar, ular memang dapat menyebabkan kepanikan berlebihan, sehingga pengetahuan tentang ular tentu akan sangat membantu Anda. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui bagaimana cara menghadapi ular dengan benar dan aman. Semoga segmen mengenai 7 fakta tentang ular di Indonesia dapat menambah wawasan Anda tentang ular Indonesia dan ular di dunia pada umumnya.